teman-teman, terima kasih sudah bergabung di YouTube Ami Kamila lagi. Dan kali ini di segmen telepon aku, ya seperti yang kita tahu juga bahwa sekarang kita harus di rumah aja. Mau sekolah, mau belajar, mau kerja, mau kuliah, itu semua dilakukan di rumah aja. Tapi ternyata nggak semua orang bisa dengan mudah, mungkin 1-2 hari, 3 hari, which is sampai seminggu lah bisa menikmati. Tapi ada juga orang yang mungkin kayak gue pribadi ngerasain hal-hal yang aduh gue mau ngapain lagi ya gitu. Nah itu aja mungkin buat orang-orang yang kayak gue yang bisa bekerja di mana aja, nggak harus terikat sama kantor. Nah itu aja ngerasa aduh gue harus ngapain lagi ya. Nah akhirnya berpikir untuk kayaknya harus nelfon deh teman-teman gue. Nah salah satu yang bareng sama gue sekarang adalah Kak Kina. Halo Kak. Halo Kak, kan ini udah 1 minggu ya, lebih hampir 2 minggu, hampir 2 minggu. Dan kabarnya akan diperpanjang atau sudah keluar kemarin kabarnya untuk diperpanjang 1 minggu lagi sampai bulan April. Coba sih masalah ya buat aku, terutama emang ya seperti yang Ami tahu, karena emang kerjaan stay di rumah sebenarnya, maksudnya bisa kirim laporan via email, bisa dikerjain di rumah, masa nggak mesti harus masuk kantor. Cuman butuh suasana baru aja gitu. Stay di rumah terus kan juga jadinya gimana gitu, bosen lah. Oke, bener banget nih, butuh suasana baru. Jadi banyak orang yang kayak aduh emang bener sih, maksudnya kita bisa menggunakan atau menolong orang, teman-teman kita, terutama teman-teman medis, untuk bisa stay at home, jadi mengurangi penyebaran dari virus corona ini gitu. Tapi yang nggak dipungkiri juga tadi seperti yang Kak Kina bilang bahwa gue juga butuh suasana baru, men. Ini gak kubikel sini-sini aja gitu. Nah, ternyata bukan hanya suasana baru nih Kak, tapi banyak juga teman-teman yang jadi merasa overthinking atau merasa ketakutan yang berlebihan. Nah, kalau lo sendiri pernah gak ngerasain kayak gitu Kak? Berarti lagi ngerasain, faktornya karena emang dari seminggu yang lalu tenggorokan gak enak. Maksudnya emang gue kan nggak biasa minum air dingin ya, agak sensitif lah sama air dingin. Terus beberapa hari yang lalu tuh seminggu 2 kali minum boba. Itu udah over capacity banget. Nggak biasanya minum seminggu 2 kali minum boba. Ada efek sampingnya, langsung tenggorokan sakit. Biasanya sehari 2 hari hilang. Terus kok sehari 2 hari masih tetap sakit. Ya udah ke dokter lah. Ke dokter di kondisi yang lagi kayak gini gitu loh. Udah diberanin diri ke puskesmas, dikasih obat hanya untuk 3 hari. Ya udah minum. Tapi di hari pertama tuh gak ada efeknya. Belum efek panik nih. Iya, belum berasa. Panik langsung. Ya apa namanya, nggak ada apa-apanya nih. Tenggorokan masih sakit aja gitu. Coba dibiarin sampai obatnya habis, sampai hari ketiga masih nggak enak, perasaannya masih efek obatnya masih nggak ada. Tapi begitu hari keempatnya udah mendingan sih, udah oke. Dibombardir dengan sekarang nonton berita apa aja, beritanya ya udah otomatis itu aja. Terus sampai tadinya tuh nggak pusing, tadinya tuh cuma sakit tenggorokan doang, panas enggak, sakit tenggorokan aja. Terus tiba-tiba jadi kayak pusing terus, kok jadi batuknya jadi tadinya nggak batuk, jadinya dibatuk-batukin gitu loh. Terus perutnya gitu, kok malah jadi makin aneh, tapi kok nggak ke arah sakit yang virus coronanya itu gitu. Jadi kan, tapi kan panik juga ya. Terus mikir juga, kalau gue kemarin ketemu si ini, tapi si ini baik-baik aja sampai sekarang, di rumah juga orang baik-baik aja, ini sebenarnya gimana sih gitu. Jadinya banyak yang dipikirin gitu. Terus gue takutnya juga, apalagi kan sekarang kan lagi ramenya itu gejalanya nggak ada. Betul. Gejalanya nggak ada. Nah itu makin panik lagi. Wah, kalau gue bawa virusnya terus gejalanya begini gimana itu? Sampai gue tuh konsultasi ke dinas kesehatan, gue udah dibilang bukan ODP tapi masih panik. Bilang gue tuh bolak-balik ke Jakarta dalam seminggu ini udah 2 kali. Gue bilang gitu sampai itu, terus orang dinas kesehatannya udah bilang nggak apa-apa mbak, di rumah aja, udah kayak gitu. Tapi konsultasi ngomong langsung sama orang dinas kesehatannya dengan nelfon, tapi nelfon 119 juga susah kan. Ya udah panik lah, sampai kemarin itu akhirnya nggak tahu gimana, siang-siang nangis sendiri. Terus malamnya juga nangis lagi gitu, aduh kok gue gini banget sih gitu. Sampai tadi juga masih kenapa ya gue gitu, apa sih, saking takutnya nggak ketahuan gitu penyakitnya. Kan itu yang jadi masalahnya kan sebenarnya, takut nggak kedeteksi. Yang bisa ikutan tes cepat itu kan nggak semuanya bisa ikutan, yang paling minimal ODP. Nah yang sakit-sakit yang kayak kita maksudnya yang kita yang nggak tahu pernah infeksi apa enggak kan emang
enggak disuruh untuk tes. Nah itu yang bikin parno lagi. Terus kalau gue kenapa-napa gimana, baru ketahuan setelah parah gimana, kan itu lagi yang bikin parno. Pikiran kita sih yang emang harus dikontrol banget. Padahal tadi Kak Kina sendiri sudah konsultasi ya sama teman-teman tenaga medis, tapi dibilangnya enggak kok, stay safe aja di rumah gitu ya? Iya, tetap social distancing gitu. Nah yang parahnya lagi adalah, namanya kayak gini kan pasti gue nggak bisa bilang sih itu hoax apa enggak, tapi suka bertebaran lah WhatsApp grup yang enggak. Nah kebetulan di rumah gue kan komplek yang berbeda blok doang, itu statusnya konfirmat positif COVID. Nah kan makin pikiran dong, wah gila kita gimana, gue bilang gitu. Jadi makin stres deh pokoknya langsung di titik itu ya, karena kebetulan kan Ami dan kawan-kawan kan psikolog, jadi kan gue juga sering ngobrol, terus jadi tetap coba untuk positive thinking, tapi tetap aja gimana ya, kalau gue kena gimana, padahal gue di rumah aja nggak kemana-mana. Iya betul Kak, jadi emang nih dari situsnya Kominfo, dari Ditjen Aptika aja juga bilang bahwa hoax itu sekarang banyak banget. Lebih dari 200 hoax yang udah masuk, yang udah dilihat dan dikasih warning sama teman-teman dari Kominfo. Nah, wajar banget sih apa yang dirasain sama Kak Kina itu juga dirasain, meskipun aku anak psikologi, maksudnya teman yang belajar psikologi juga sempat kemarin ngerasain, aduh kok kayak gini ya gitu. Nah, ternyata dengan banyaknya media, emang nggak salah sih teman-teman media, karena teman-teman media kan pengen update terus, pengen memberikan layanan yang terbaik untuk teman-teman. Tapi kita nih sebagai individu yang mendengarkan, apalagi orang yang minim banget tentang kesehatannya, lebih parah lagi mungkin kalau kita masih bisa ya teman-teman buat nanya atau datang langsung. Buat teman-teman yang di dalam atau di daerah yang lumayan susah menjangkau informasi, kan itu jadi PR sendiri ya untuk kita bisa bertanya gitu. Dan tadi layanan dari pemerintah bisa kita coba lewat chatbot Kak. Nah kalau untuk yang telepon memang dikabarkan karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang pengen nanya, pengen tahu, sampai kekhawatirannya itu tinggi banget. Jadi memang layanannya terus banyak yang ngisi, jadi sibuknya tuh luar biasa. Jadi bisa pakai chatbot yang dikasih sama Kominfo juga. Nah, apa yang dirasain sama Kak Kina itu kita bilangnya adalah psikosomatis. Wajar banget, jangankan itu karena kita ngelihat ya udah berkali-kali. Waktu ngebaca aja diklaim oleh salah satu psikolog juga bilang bahwa kita baca aja terus kita langsung merasa takut banget dan badan kita langsung sakit-sakit, itu juga bagian dari psikosomatis gitu. Psikosomatis itu apa sih? Psikosomatis itu gejala yang diberikan sama tubuh sebenarnya karena pikiran kita gitu. Contoh paling sederhana yang teman-teman tahu mungkin kayak kalau kita mau ujian, terus kita kok jadinya tadinya nggak mau ke toilet kok jadi bolak-balik ke toilet gitu. Atau kalau kita lagi marah kok ke perutnya jadi lapar banget ya, atau sakit banget perutnya gitu. Itu juga bagian dari psikosomatis. Dan itu saat ini kayak gitu tuh sebenarnya ada beberapa teman-teman yang nanya, itu termasuk gangguan parah nggak sih? Skalanya sebenarnya kita coba dulu dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya kayak Kak Kina kan biasanya nontonin berita atau baca tentang virus COVID-19 ini sehari berapa kali? Berapa ya? Enggak sih, karena emang rollingnya bisa TV-nya dibiarin aja gitu nyala terus. Sedangkan kalau yang TV berita kan otomatis harian dong nongolin beritanya itu aja. Atau enggak kayak berita yang infotainment, tapi infotainment kan juga tetap munculinnya berita kayak gitu juga kan. Kayaknya sih sepanjang hari, cuma nggak tahu seberapa kalinya. Sebenarnya juga saran nih buat teman-teman kalau nonton atau melihat berita, biasanya aku sih menerapkan 2 kali aja. Jadi emang sih awal-awal tuh kita kepo banget. Bahkan aku sendiri ada di balik layar untuk bikin konten-konten yang memang akhirnya harus melihat lebih dalam dari si COVID-19 ini. Tapi untuk menjaga kestabilan emosi kita juga maksimal dikasih 2 kali aja. 2 kali tuh apa? Misalnya pagi kita mau review nih, udah sampai mana sih, terus harus ngapain aja sih, siapa tahu ada update terbaru. Sama sore, biasanya karena sekitar jam 3 atau jam 4 biasanya sudah ada update dari teman-teman wartawan atau teman-teman dari dinas kesehatan yang menyampaikan ke publik gitu. Jadi cukup 2 kali aja gitu. Kenapa tadi menghindari emosi kita berlebih? Nah, manusia itu sebenarnya kan punya 3 tuh ya Kak, namanya fight, freeze, dan flight.
Nah, banyak teman-teman yang nggak sadar nih bahwa ada tiga hal ini. Nah, kalau fight, apa sih ketika mereka tahu ada COVID-19 ini atau ada stresor, kalau kita bilangnya stresor, pemicu stres, misalnya, ada kayak gini nih, gimana? Nah, dia akan fight, akan melakukan kayak, misalnya ngumpulin donasi, atau, gue justru jadi garda depan deh, jadi relawannya nih, gitu. Ada juga orang yang freeze itu tuh, contoh paling sederhananya, misalnya ada gempa bumi ya, kalau orang yang fight, dia akan cari cara gimana caranya dia bisa keluar atau selamat dari gempa bumi itu. Tapi kalau misalnya si orang yang freeze itu, justru malah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak teman-teman aku juga ada yang bilang bahwa, kok gue jadi kayak freeze ya Mi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi karena ngelihat banyak banget berita, terus punya kekhawatiran yang tinggi banget, kalau ini gimana ya, kalau ini gimana ya, kalau gini gimana ya, gitu. Jadinya nggak ngapa-ngapain, jadi dari pagi sampai sore tuh bisa bengong gitu, kayak nggak tahu mau ngapain gitu kan. Nah itu juga, itu sebenarnya bagian normal dari respon emosi kita sih, bahwa freeze itu sebenarnya nggak apa-apa juga, cuma ada satu masa yang harus kita, kayaknya gue harus cari jalan keluar nih gitu. Jadi jangan lama-lama juga biarin freeze, dan itu memang normal sih terjadi sama orang. Nah yang paling parah tuh sebenarnya flight itu berusaha menghindar dari situasi gitu. Jadi benar-benar kayak ibaratnya gini, kalau ada COVID-19 nih misalnya di mana gitu, ya udah sebisa mungkin gue nggak ke situ deh. Atau misalnya apa ya, paling sederhana sih ditagih utang. Kalau orang yang fight tadi, dia akan datengin. Kalau yang freeze, dia akan, kalau ada debt collector ngetok, dia diem aja gitu ya. Kalau flight itu misalnya dia ngumpet di bawah kolong meja gitu, bentuk-bentuk dari respon kita terhadap emosi. Nah terjadi juga nih di COVID-19 ini gitu, bahwa teman-teman ternyata banyak yang ngerasa, tadi ternyata kakak juga ngerasa freeze gitu. Kalau aku kemarin lebih ke apa ya, antara dua sih, sempat ada freeze-nya juga, sempat kayak ini gue kenapa ya gitu. Terus flight itu tuh juga sempat dirasain sama teman-teman yang kayak bener-bener, teman-teman yang abai itu belum tentu sepenuhnya mereka abai sih, bisa jadi karena tadi overthinking yang berlebihan, ya udah deh mendingan nggak tahu sekalian. Tapi menurut aku itu juga salah sih, karena gimana pun kan dunia berubah sepersekian detik gitu ya. Ya seperti ada video yang lagi viral juga dari teman-teman influencer, bahwa banyak teman-teman yang masih datang ke kafe, ngumpul berjam-jam. Itu sih menurut aku mungkin bagian respon emosi yang flight tadi gitu. Jadi karena over, ya udah deh gue mau gimana lagi gitu bahasanya mereka. Tapi yang fight, nah sebenarnya yang paling bagus dalam respon emosi itu semuanya adalah yang fight ini. Tapi tadi jangan juga terlalu juga gitu. Jadi pokoknya harus sesuai sama takarannya. Nah kalau aku tuh kayaknya ini juga baru 2 hari belakang ini tuh kayak, aku kan biasanya nggak terlalu, kondisi sekarang kan juga nggak panas-panas banget ya matahari itu. Betul. Kalau kita peringatan banget gitu, padahal biasanya nggak kayak gini. Terus kayak aku tuh punya pikiran gini, kebiasaannya aku tuh punya masalah kalau lagi ada sesuatu tuh pasti gue ngalamin kayak gitu. Misalnya gini, satu kantor orang kita nih yang pilek satu nih, pasti yang pertama kali kena pasti gue, feeling gue tuh selalu kayak gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang overthinking juga, sensitivitasnya tuh jadi over juga, berlebihan gitu. Kalau kita case dalam ini lain, misalnya kayak kita tuh parnoan, jadi misalnya kayak kita jalan gitu ya, terus orang ngelirik kita doang sebenarnya gitu. Sebenarnya mungkin dalam hatinya memuji, tapi kita tuh udah mikir gini, pasti dia ngomongin gue deh, pasti dia mau ngeledekin gue gitu ya. Ya overthinking sih jadinya kan kayak gitu kan, jadi beneran kita kena kan. Kayak gitu sih masalah gue tuh pasti kayak gitu. Kayak dulu misalnya gini deh, kalau kita main sesuatu, apa ya, abis 5 dasar gue pasti selalu bilang gue nggak mau main itu karena gue pasti kalah, padahal kita belum main kan. Iya benar. Ya kayak gitu, langsung apa sih, gue langsung garis merah gitu, kayaknya gue nggak bisa. Itu yang makin parno sih, itu yang makin parno. Kalau gue gimana nih, kalau gue kena gimana nih, sedangkan gue baik-baik, padahal kita gue baik-baik aja di rumah kan. Kayak gitu juga sistem imun juga makin berkurang loh, jadi juga jadi nggak nafsu makan kan, jadinya badan juga lemes gitu. Padahal tuh biasa-biasa aja, pikiran kita sih yang merusak diri kita sendiri sebenarnya. Iya benar, pikiran kita sendiri. Nah padahal secara biopsikologi, jadi biologis dan psikologis manusia itu, terutama pada sistem imun itu bergantung banget loh sama apa yang kita pikirin gitu. Iya, gue juga mulai berasa sih, karena kemarin tuh ya kayak sih mungkin istilahnya sekali ya, karena 2 hari itu kerja sambil kayak setiap kali ngeliat laptop baru 5 menit, baru 10 menit, baru 15 menit kok ngantuknya tuh yang bener-bener harus tidur gitu, karena kalau nggak ditidurin kepalanya pusing gitu. Sampai kayak gitu, sakit stres, kayak kalau kayak gini gue nggak bisa ngapa-ngapain
lucu gitu sampai mungkin peaknya itu akhirnya tuh dia nangis itu saking stresnya, saking ya ampun kenapa sih kayak gini sampai kayak gitu, benar-benar nangis sendirian padahal depan TV-nya nggak nyetelin cerita sedih, lagi cerita detektif malah tapi gue nangis kan lucu. Sebenarnya kalau secara psikologis ada sesuatu sih yang tertahan gitu di diri kita yang sebenarnya itu emosional banget, cuma rasional kita kadang-kadang bilang masa kayak gitu doang gue nangis sih gitu. Nah ya sampai ada reaksi-reaksi yang tadi nangis sendiri padahal dia nggak ada sebenarnya saat itu nggak lagi sedih gitu. Nah itu tuh reaksi dari tubuh kita buat bertahan. Tapi udah bagus banget nih kakak tuh menyadari bahwa wah kayaknya ada yang nggak pas nih sama diri gue gitu. Itu sebenarnya satu momen dimana nggak semua orang sih bisa mengakui bahwa gue ada masalah nih gitu. Kalau misalnya ya banyak hal yang sebenarnya bisa kita keakuan sih. Jadi konsep dalam psikologi itu sebenarnya adalah membuat here and now. Here and now tuh apa sih? Ya udah, kita ada di situ, ya pikirin itu gitu. Jadi kayak tadi, boleh nggak sih kita bikin planning? Boleh, tapi jangan sampai kita berlebihan. Intinya balik lagi ke konsepnya baik agama ataupun psikologis maupun fisiologis, itu semua harus sesuai pada tempatnya kan Kak, gitu. Nah, kalau misalnya dia terlalu atau kurang pasti jadi sakit. Saking penasarannya gue tuh sehat apa enggak, terus dipikirin terus kira pikiran gitu kali ya. Iya, pikiran jadi berpikirannya. Nah sekarang Kak, buat ngatasin itu kira-kira dari Kak Kina ada nggak ya cara, wah gue harus kayak gini nih sekarang atau gimana? Ini kalau menurut gue itu yang pasti kan ketika kita tahu triggernya, kita coba untuk tahu kurangi frekuensi melihat yang jadi masalah tersebut, coba untuk mengerjakan sesuatu yang menurut kita bermanfaat bagi diri kita. Yes, betul. Nah, kebanyakan teman-teman yang merasa bosan di rumah atau tadi bisa malah sangat tidak peduli atau terlalu pedulinya. Nah, biasanya sih kalau aku bikin to-do list gitu loh. Jadi hari ini mau nyelesain apa, termasuk mau nonton drama jam berapa, mau main game gitu jam berapa sampai jam berapa, mau ngobrol sama keluarga jam berapa, mau bercanda sama kucing jam berapa, mau to-do list gitu. Karena mungkin gak 100% akan akurat, bisa jadi sih akan berubah seiring dengan dinamika. Misalnya tadinya mau nonton drama 1 episode gitu ya, tahu-tahu jadi 2 episode gitu kan, karena penasaran. Tapi harus ada batas limit juga, paling tidak dengan ada batas limit itu ngebantu kita. Dan termasuk nonton berita. Jadi aku nonton berita tuh biasanya pagi aja sama sore nih. Buat teman-teman yang mau ngikutin boleh banget, karena tadi aku nyari-nyari akunnya mana ya, tapi ada akun yang bilang bahwa maksimal 2 kali, dan aku juga memang menerapkan itu. Jadinya sempat sih merasa berlebihan karena kan orang tuaku juga salah satunya ada yang kena diabetes. Jadi dan itu termasuk bagian yang rawan kena COVID-19 gitu. Jadi tapi karena aku tahu itu nggak sehat juga gitu, karena wah kok gue kayak overthinking ya kemana-mana, terus sampai beli inilah itulah, jadi kayak sempet kayak gitu sampai akhirnya oke, nggak usah deh gitu. Jadi batasi, mengurangi frekuensinya, jadi cuma 2 kali. Aku tuh biasanya pagi sama sore. Tadi benar ya dikasih tahu Kak Kina juga, selain mengurangi kita juga harus ada aktivitas yang nyibukin kita gitu. Sebenarnya banyak juga orang yang sampai ketakutan, aduh gimana ya kalau kayak gini, gimana ya. Balik lagi ke here and now. Udahlah, planning dan ketakutan kita boleh kita tulis sebagai diary, boleh kita ngobrol, atau juga bisa melakukan ini. Salah satu teman aku, karena dia suka banget bertemu dengan orang banyak, tiba-tiba nggak boleh ketemu sama siapa-siapa gitu ya, akhirnya suatu saat dia telepon dan ngajakin video conference, padahal nggak ada yang dibahas gitu kan. Nah saat itu aku langsung bilang gini, hey lo kangen ya, ya udah deh yuk kita teleconference ya. Itu sebenarnya ketawa-tawa aja gitu, demi tadi men-share apa yang kita rasakan, dan juga kayak ganti suasana juga bisa model kayak gitu kan. Kalau video conference juga kita bisa ngobrol, bisa lihat wah lu lagi di mana, ngapain tuh di belakang gitu ya, kayak gitu. Bercanda, kita bisa bercanda sama orang, jadi nggak melulu ngelihat kubikel gitu kan. Terus bisa juga tadi bikin aktivitas dan dibantu sama alarm dari handphone kita gitu. Dari dulu tuh aku memang karena memang ngerjain kuliah sama kerja bareng, bikin usaha juga bareng gitu kan di dalam satu,
Jadi aku strict banget. Nah, sekarang itu karena sudah work from home, itu tuh lebih strict lagi. Dan itu memang aku bikin, jadi kayak aku punya jadwal gitu Kak. Jadi misalnya jam 8 nanti alarmnya bunyi baca buku gitu. Kalau dulu aku sebelum berangkat ke kampus atau berangkat kantor, itu pagi baca buku, nonton berita gitu. Nah nanti siang kan udah kerja ya, nanti malam ada lagi, misalnya harus maksimal tidur jam berapa gitu. Dan teman-teman yang olahraga juga harus ditulis mau olahraga jam berapa. Meskipun itu tidak 100% ya, artinya bukan berarti ketika kita pasang alarm, ada juga kan yang modelnya antar aja lah gitu ya. Iya. Tapi setidaknya itu sudah mengingatkan kita. Masa sih 2-3 kali tuh alarm bunyi nggak bangun, kita nggak duduk gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan. Dan terakhir, kalau ngerasain nih apa yang dirasain kayak Kak Kina tadi, cepet-cepet cari orang. Kalau misalnya wah nggak dapet nih psikologi atau anak psikologi, curhat aja yang penting. Terserah curhatnya sama siapa. Misalnya ada orang di sekitar atau sama orang yang kira-kira percaya, ngobrol aja gitu, ngobrol via WhatsApp aja. Iya, kalau via WhatsApp kan gratis tuh. Iya benar. Tinggal kirim-kirim doang. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakuin. Bahkan temen aku ada yang dia di rumah kayak ngedekor lagi kamarnya gitu. Itu bisa, dan tergantung sama orangnya juga ya. Kalau aku lebih targetin buku yang aku beli harus dibaca semua. Gimana caranya? Gitu, karena kan banyak yang masih ada di dalam plastik. Kemarin ke BBW, ke IBF banyak beli buku tapi belum selesai dibaca. Itu juga bisa jadi target. Atau sekedar main TikTok, tapi jangan juga berlebihan. Nah mungkin juga ini jadi trigger juga kali ya, kan kalau kita stres susah tidur juga. Nah gue itu adalah tipe orang yang aslinya sumpah gampang banget, jadi ngantuk dikit pun nggak ngajakin ngobrol, nggak kan merem tidur. Nah itu karena stres, kayaknya emang udah lumayan parah. Sampai tidur tuh mikir, bayangin gak sih tidur tuh mikir, kan sakit banget ya berarti kepala. Terus padahal ngantuk banget tuh udah dari jam 10, jam 11 tuh udah siap tidur dah, udah kepala udah taruh di bantal, udah meluk guling, udah tinggal tidur doang. Itu nggak bisa saking stresnya. Yang sampai peaknya itu tuh saking stres. Kayak ini gue nggak tahu ya nggak dialamin orang lain apa enggak, tapi gue ngalamin. Karena saking stresnya, biasanya lu bisa ngeluarin unek-unek lu atau lu bisa happy dengan sendirinya karena ini terlalu stres dan lu terlalu fokus sama satu hal, lu lupa gimana caranya ngelepasin beban itu, gitu. Nah ya, karena lu saking stresnya, saking mikirin itu yang jadi trigger. Karena kan kayak di rumah biasanya ketemu orang hahihi, terus harus di rumah ngerjain kerjaan justru malah bisa lebih lama daripada kerja di kantor kan gitu kan. Jadi karena di rumah kan banyak yang dikerjain kan, ya cuma kerjaan yang dikasih di rumah sama kerjaan rumah, sampai lu terlalu fokus sama satu hal yang sebenarnya harusnya nggak lu pikirin gitu sih. Iya betul. Nah itu juga tadi dari tips yang kita kasih juga tadi Kak, sebelumnya bisa ngelengkapin nih, kalau misalnya nggak bisa tidur bisa dibantu sama healing diri sendiri. Misalnya kayak berterima kasih bahwa hari ini kita diizinkan sama Allah untuk menjalani hidup hari ini. Kemudian percaya aja deh bahwa Allah tuh nggak akan biarin kita kok kalau kita memang berbuat baik terus gitu. Jadi itu juga bisa jadi energi sih, bahwa tadi kepasrahan terhadap Allah, terhadap apa yang terjadi di planning. Kan banyak nih jangankan individual ya, teman-teman aku yang bikin startup sama juga, aduh Mi gimana ya bulan depan, gimana ya gini. Terus aku bilang ya udahlah jalanin aja, siapa tahu Allah punya rencana lain. Tapi tetap bukan berarti dijalanin terus ya rebahan sepanjang hari, juga ada waktunya kan kita rebahan capek gitu, kayak aduh udah capek nih gue tidur seminggu gitu, mau ngapain ya gitu. Nah jadi kita bisa ngelengkapin yang tadi yang kita lakuin tadi, tips-tips kayak tadi mengurangi frekuensi membaca berita menjadi 2 kali saja, kemudian makan dan minum teratur, aktivitas, sama ditutup sama rasa bersyukur hari ini, sama kepasrahan terhadap Yang Maha Kuasa gitu deh. Kira-kira Kak ada yang mau ditambahin nggak? Apa sih, enggak sih, gue lebih tenang sekarang daripada tadi. Sampai tadi aja masih agak kayak nggak sesek, tau gimana tiba-tiba kok jadi sesek, gue bilang gitu. Terus ini udah agak mendingan sih. Nah benar, kadang-kadang orang berpikir kalau gue curhat gue mau banding orang lain gak sih? Enggak sih sebenarnya dengan kita curhat itu sebenarnya kita udah membagi setengah. Mungkin nggak ada solusinya gitu, bisa jadi kan nggak ada solusinya, tapi setidaknya dari beban yang kita lihat itu bisa mengurangi setengah.
atau dalam rangka pikiran kita tuh jadi setengah udah terbagi lah gitu. Nah setengahnya lagi yang tadi penuh terus kita kosongin, itu juga bisa jadi membuka pikiran kita buat harus mau ngapain lagi ya. Itulah gunanya kita bercerita. Nggak hanya teman-teman yang di luar psikologi kok Kak, teman-teman psikologi juga tetaplah dia butuh orang lain. Dia kan bukan malaikat, bukan sesuatu yang nggak punya rasa sedih, nggak punya rasa khawatir, semua tetap ada gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa melanjutkan. Ingat, pokoknya kalau udah terlalu overthinking, ingat aja, aduh here and now gitu. Jadi karena kebiasaan terlalu mikirin, karena kebiasaan berpikir itu ketika ada ini dan mungkin terlalu over berita yang ada gitu, dari TV ada, Instagram juga ada, terus WhatsApp grup juga banyak kan yang ngirim-ngirim macam-macam. Itu di WhatsApp grup gue itu nama beserta alamat loh yang dikirim, ditulis penjelasannya tuh ini publish data COVID-19 PDP. Bahkan Parno dong gue, dari 1 lembar 7 diantaranya tetangga gue yang beda blok doang itu. Yang tadinya gue coba, nggak mungkin, masanya sebanyak itu di dekat rumah gue, nggak mungkin gue sampai orang tahu ke dinas kesehatannya, ini ada berita kayak gini nih masuk di WhatsApp grup gue, masa iya sampai ada nama beserta alamat, panik dong gue. Oke, nah Kak, ini aku baru dapat artikel dari Asosiasi Psikologi Positif Indonesia. Nah sama nih apa yang dia katakan, tersenyumlah sama Ibu Pertiwi bersama melawan virus corona. Yang pertama, berani menegur secara baik kepada orang yang belum melakukan social distancing atau jarak fisik atau physical distancing 1 meter. Berani menolak dan mengingatkan ajakan keluar rumah kalau nggak urgent. Sebarkan informasi yang positif aja untuk mencegah, bukan menyebarkan ketakutan dan keluhan kepada siapapun. Cari dan sebarkan informasi yang solutif tadi. Jadi kalau kita mau share tuh bukan yang cuma bikin orang tambah ketakut, tapi solusinya ada gitu. Nah, tetap waspada sama berikan asupan mental yang baik. Bangun emosi positif dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan, banyak mensyukuri hidup, kurangi mengeluh, banyak melakukan relaksasi dan tetap optimis. Terakhir, banyak beribadah dan berdoa untuk diri sendiri, keluarga, Indonesia dan dunia. Sama kan sama yang kita omongin tadi, dan lebih menghargai waktu bersama keluarga. Oke deh Kak, terima kasih atas sharingnya di telepon aku. Nanti kita ngobrol lagi ya.